Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hello, nice to see you again. Back again with me, Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo. First of all, I would like to welcome you to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Guys, this is the program of Magister Management University of Dharma Agung, the program of postgraduate. Today we are having a lecture of planning, policy and development of tourism. Nah, senang kembali bisa bertemu dengan saudara semuanya, para mahasiswa. Kali ini kita ada di kelas perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Dan apa yang akan kita saksikan ini adalah hasil diskusi para mahasiswa yang ada di program manajemen pariwisata pasca sarjana Universitas Dharma Agung. Berikut adalah mereka-mereka yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan saya yakin ini merupakan diskusi yang sangat menarik untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sektor pariwisata, ya, khususnya yang ada di daerah, ya, di mana kami berada di Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana diskusi mereka. Kembali dari kampus, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Bye. Baik, selamat siang. Ya, Nama bapaknya. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu selalu diberikan kesehatan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 mencoba memaparkan hasil dari kesimpulan yang kami ambil dari konsep kepariwisataan. Dan mungkin langsung saja dimulai dari saya, bahwa konsep pariwisata itu diawali dari pemahaman tentang apa itu wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan untuk sementara dan bukan untuk tujuan mencari nafkah. Kemudian pariwisata sinyal Bu Nova. pariwisata sendiri itu adalah kegiatan yaitu pindah ke pariwisata itu juga berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisataan itu lebih kepada menyeluruh pengusaha, masyarakat untuk membangun pariwisata sendiri. Dan ini didasarkan biasanya didasari oleh nilai-nilai agama, pelestarian budaya, sumber daya alam, kemudian juga memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya, pertahanan, dan keamanan pastinya. Dan seiring dengan berkembangnya waktu ke waktu, banyak para disiplin ilmu itu yang mengarahkan pariwisata ini menjadi suatu ilmu, tetapi memang sampai saat ini masih dalam proses perkembangan sampai pada akhirnya walaupun pada awalnya pariwisata ini diharapkan menjadi satu ilmu yang disebut dengan turismologi, tetapi memang prosesnya tidak begitu, tidak sesingkat atau sesederhana, sehingga membutuhkan waktu sampai pada akhirnya pariwisata ini dikembangkan menjadi hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu
atau yang lebih ditekuni lagi, sampai pada akhirnya dikaitkan dengan suatu sistem atau yang disebut juga dengan ekonomi pariwisata atau manajemen pariwisata. Berbagai batasan juga dilakukan untuk definisi pariwisata sendiri. Di antaranya ada beberapa ciri-ciri yang diambil oleh yang diputuskan oleh seorang tokoh menyatakan bahwa ciri-cirinya itu terbagi menjadi 3, yaitu traveler, yaitu orang yang melakukan perjalanan antara 2 atau lebih dari antara 2 atau 3 tempat atau lebih begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan visitor. Visitor itu lebih kepada pengunjung yang tinggal di suatu tempat itu tetapi kurang dari 12 bulan. Nah, sedangkan yang disebut turis itu hampir menarik makna dari visitor dan traveler, tetapi tetap pada maknanya itu mereka adalah bukan orang yang mencari nafkah, tetapi orang yang lebih mencari hiburan atau suatu kepentingan tertentu. Kemudian pariwisata juga menurut Richardson dan Flacker pada tahun 2004 itu mengemukakan tentang ciri pokoknya itu yang pertama adalah adanya unsur traveler, yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga unsur tempat tinggal, yaitu tinggal di tempat sementara yang bukan tempat mereka biasa tinggal. Dan yang terakhir itu tujuan yang terakhir yang selalu menjadi tujuan utama pergerakan manusia di dalam melakukan wisata itu adalah untuk mencari kesenangan, bukan mencari pendapatan atau nafkah, atau mencari pekerjaan di tempat yang dituju. Kemudian dilanjutkan juga oleh Martin Shum dan Wall pada tahun 82 mengatakan bahwa pariwisata itu mencakup 3 elemen yang diantaranya ada adynamic element, yaitu traveler ke suatu tempat tujuan wisata. Ada juga aesthetic element, yaitu singgah di daerah tujuan wisata, dan consequential element, yaitu akibat dari 2 hal di atas, khususnya pada masyarakat lokal yang meliputi dampak ekonomi. Kemudian dari batasan dan ciri-ciri di atas itu, pada konsep pariwisata ini sendiri disimpulkan bahwa pariwisata itu adalah tentang bagaimana pengelolaan pariwisata yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan dalam bidang transportasi wisata, tempat singgah, dan segala fasilitas pendukungnya, dengan didukung juga oleh kegiatan-kegiatan wisatawan. Mungkin dari saya untuk konsep pariwisata itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman, jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan dapat dikemukakan atau kita dapat mencari solusi atau pemikiran yang lain. Silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana kita lanjut? Lanjut aja atau gimana? Lanjut. Oke. Pembahasan. Oke, bahasan selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini pembahasannya tentang sistem kepariwisataan. Pariwisata meliputi pergerakan manusia, barang, dan jasa yang terkait dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan lain-lain. Unsur-unsur itu merupakan subsistem yang saling terkait dalam sebuah kaitan fungsional yang membentuk sebuah sistem. Dengan demikian, sistem kepariwisataan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu permintaan, penawaran, dan lingkungan atau konfigurasi. Jika dikaitkan dengan perencanaan strategis, pariwisata dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Di sini sistem permintaan adalah sistem penawaran.
Baik, di sistem penawaran merupakan reaksi dari permintaan orang akan kebutuhan pariwisata yang disebut sebagai wisatawan. Permintaan wisatawan muncul karena mereka mempunyai motivasi, preferensi, dan ekspektasi pada daya tarik wisata tertentu. Terus ada motivasi. Motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata biasanya disebabkan keinginan akan keluar dari rutinitas mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan di sekelilingnya. Di samping itu juga untuk mencari pengalaman baru, suasana baru, dan menghilangkan kepenatan setelah sekian lama bekerja. Terus, lebih jauh lagi dari sisi permintaan dapat dikelompokkan menjadi wisatawan Nusantara yang terbagi lagi menjadi berbagai subkategori kunjungan sehari dalam radius 90 km dan dalam radius 90 sampai dengan 200 km dalam transit atau lewat dalam perjalanan ke tujuan lain, menginap 1-2 malam atau menginap lebih dari 2 malam. Untuk wisatawan mancanegara itu yaitu sama halnya dengan Wisman dapat terbagi lagi menjadi subkategori. Di samping lamanya kunjungan dan jauhnya jarak perjalanan, juga dibagi atas dasar lokasi geografi, negara asal, dan kebangsaannya. Terus ada motivasi atau maksud kunjungan, merupakan salah satu indikasi mengenai produk yang diinginkan wisatawan, seperti pesiar dengan motivasi alam, budaya, kesehatan, kunjungan keluarga, keagamaan, bisnis, konferensi, penelitian, studi, kunjungan resmi, dan sebagainya. Sini ada kelompok demografi, laki-laki, perempuan, kelompok usia, kelompok pekerjaan atau profesi, kelompok penghasil, dan sebagainya. Dan ada kelompok psikografis, yaitu gaya hidup yang antara lain merinci status dalam masyarakat, pandangan hidup, selera, dan sebagainya. Baik, dari permintaan yang berupa motivasi, preferensi, dan ekspektasi tersebut, maka terjadilah hukum ekonomi berupa tersedianya penawaran wisata. Jadi penawaran wisata yaitu produk wisata yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Terus penawaran yang berupa produk wisata biasanya menyangkut atraksi wisata, amenitas atau akomodasi, dan aksesibilitas. Terus pariwisata merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan cakupannya sangat luas. Banyak aspek terkait sehingga menjadi kegiatan yang bersifat multisektoral. Oleh karena itu, supaya diperoleh hasil yang optimal, maka pengembangannya memerlukan perencanaan yang matang dan cermat, serta pemikiran yang luas mencakup unsur-unsur yang berbentuk fisik dan institusional. Baik, di sini ada gambar sistem kepariwisataan. Jadi ada beberapa komponen dasar yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pariwisata supaya dihasilkannya rumusan rencana pariwisata yang komprehensif, sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, dan sesuai dengan sasaran yang akan dituju, sehingga dapat direalisasikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat secara optimal. Baik, dari gambar tersebut dapat kita ketahui akan kompleksitas permasalahan pariwisata. Dari kompleksitas pariwisata itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi wisatawan, aksesibilitas, fasilitas, dan daya tarik wisata atau destinasi wisata. Oke, baik, dari sini mungkin sampai sistem kepariwisataan sampai di situ bahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi sama rekan-rekan, silakan. Atau mau dilanjutkan? Gimana teman-teman? Oke, boleh Bu.
Iya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin sebaiknya kita lanjutkan ke sub yang ketiga aja ya. Oke, sambung oleh Wulan kali ya. Ya, sebentar. Baik, Wulan, waktu dan tempat disediakan. Ini yang present tense harus Putri ya? Kalau dari Wulan kan nggak bisa ya? Sorry guys, lanjut Screen-nya dulu, sharing. lanjut dulu. Oke, Pu. Oke, iya. Bentar ya guys. Mungkin Putri ada tamu. Boleh dilanjut dulu ke pembahasan selanjutnya guys. Awal bentar dulu, bentar ya. Oke, Putri. Oke, Lan lanjut. Lan lanjut aja ya, tapi nggak ada tampilannya. Oh, ada nih. Udah di apain nama Putri. Oke, kita lanjut ke manajemen kepariwisataan. Jadi manajemen kepariwisataan di sini itu meliputi unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, khususnya pada pasal 7, disebutkan bahwa mengelola kepariwisataan menyangkut 4 aspek. Yang pertama itu industri pariwisata sendiri, lalu destinasi pariwisatanya, kemudian pemasaran pariwisatanya, dan yang terakhir kelembagaan pariwisata. Baik, kita bahas yang pertama dulu, industri pariwisata. Nah, industri pariwisata di sini maksudnya adalah industri yang menghasilkan produk dan jasa yang ditujukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi, serta jasa-jasa lainnya yang terkait. Jadi industri pariwisata diharapkan memiliki daya saing yang tinggi, kredibel, serta menggerakkan kemitraan usaha. Jadi disebut kepariwisataan ini disebut sebagai pelaku tidak langsung jika produk yang dihasilkan tidak secara langsung yang dibutuhkan oleh wisatawan, tetapi produknya memang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Misalnya pengusaha kerajinan, pembuat souvenir, atau penjual oleh-oleh, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada destinasi pariwisata. Ya, destinasi pariwisata di sini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu destinasi wisata alam, lalu destinasi wisata budaya, dan destinasi wisata buatan. Destinasi wisata alam yang merupakan objek dan daya tarik wisata yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, keindahan dan keanekaragaman alamnya yang berbeda dengan tempat lain, sebagai akibat dari dinamika alam dan diciptakan oleh Tuhan, sebagai manusia hanya tinggal mengelolanya. Lalu, destinasi wisata budaya merupakan hasil dari budi dan daya manusia yang unik dan khas, merupakan peninggalan masa lalu, tidak ditemui di sembarang tempat, hanya ada di lokasi tertentu. Daya tarik budaya dapat berupa bangunan arsitektur, landscape, benda cagar budaya, benda peninggalan sejarah, kesenian, tradisi, upacara keagamaan, adat istiadat, dan seni budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu
ada destinasi wisata buatan, yaitu hasil dari inovasi dan kreasi manusia zaman sekarang yang mempunyai perbedaan dengan tempat lain dan bersifat kelokalan, hanya di daerah itu saja. Beberapa bentuk daya tarik wisata buatan, contohnya seperti tempat, wisata kota, resort, fasilitas pertemuan, pertokoan, fasilitas olahraga, hiburan, waterboom, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan di sini destinasi pariwisata yang ada itu mempunyai karakteristik yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional daerah dan masyarakat. Lalu ada pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata tidak lepas dari 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Produk yang dimaksud adalah apa yang dijual, tidak hanya bentuknya tapi juga bagaimana produk tersebut berbeda atau bahkan lebih baik dari produk yang dimiliki pesaing. Lalu ada price atau harga, merupakan nilai jual produk yang di dalamnya memuat unsur komisi, pajak, dan diskon. Lalu ada place atau tempat, merujuk pada lokasi produk tersebut dijual dan jaringan distribusi, di mana pembeli potensial dapat membeli produk yang ditawarkan. Lalu promosi, yaitu alat yang digunakan untuk mensosialisasi atau mewartakan kepada kepada pasar mengenai produk yang ditawarkan seperti misalnya iklan, brosur, TV, radio, kehumasan atau public relation, dan lain sebagainya. Lalu ada kelembagaan. Nah, kelembagaan yang dimaksud di sini yaitu pembangunan kelembagaan pariwisata dibagi menjadi 6. Jadi semakin penting kelembagaan tersebut untuk kepariwisataan. Yang pertama ada objek dan daya tarik wisata yang berpotensi untuk dikembangkan semakin beragam, sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik dan pengelolaan secara lebih inovatif. Yang kedua, globalisasi ekonomi dan informasi, yang sekarang ini semakin nyata pengaruhnya memberi peluang kepada semua pihak untuk investasi, promosi, dan kerjasama dalam mengembangkan pariwisata. Yang ketiga ada leisure atau hiburan. Sudah menjadi kebutuhan manusia untuk menjaga keseimbangan individu atau masyarakat karena kompleks masalah sosial yang dihadapi oleh setiap orang atau sebagai bagian dari masyarakat. Lalu ada pariwisata yang merupakan pekerjaan yang multisektor, sehingga sangat diperlukan adanya pengakuan bahwa pariwisata itu merupakan tugas dan kebutuhan bersama. Lalu ada infrastruktur belum menjadi fokus dalam pembangunan pariwisata, sehingga beberapa poin dan event yang terjadi tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan wisatawan. Lalu ada yang terakhir yaitu persaingan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman bagi pengembang pariwisata, tetapi justru dapat menjadi awal dan perubahan untuk mengembangkan tempat wisata tersebut. Baiklah, mungkin kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Nanti jika kita udah selesai presentasinya boleh dibahas lagi. Terima kasih. Berarti ini kita lanjut aja. Terima kasih, Ulan. Berarti langsung kita lanjut ke sub berikutnya ya, teman-teman. Sub berikutnya tentang perilaku pariwisata yang akan dibawakan oleh Saudara Putu ya? Iya. Iya, baik. Silakan Putu. Baik, terima kasih pada Ibu Nova telah memberikan kesempatan. Saya lanjut membahas tentang sub berikutnya yaitu pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata terdiri dari dua pihak, yaitu yang pertama secara langsung melakukan kegiatan pariwisata sebagai sebuah kegiatan yang rekreatif dan pihak yang mengembangkan pariwisata, yakni sebagai lembaga yang keberadaannya bertujuan untuk memfasilitasi wisatawan
pada saat melaksanakan kegiatan rekreatifnya. Jenny Anton, Damanik, dan Helmut Weber menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat berperan sebagai pelaku wisata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wisatawan yang memiliki tujuan, yaitu melakukan aktivitas untuk memperoleh kesenangan hidup dengan cara menikmati atau mengerjakan sesuatu yang ada di tempat yang dikunjunginya. Adapun jenis wisatawan berdasarkan asalnya bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah wisatawan domestik dan yang kedua adalah wisatawan dari mancanegara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan dalam membuat keputusan melakukan perjalanan wisata, yaitu yang pertama, pendapatan wisatawan, kedua, harga produk wisata yang ditawarkan, maupun harga kebutuhan hidup lainnya, yang ketiga, kualitas produk wisata, yang keempat, hubungan politik antar negara ataupun daerah, yang kelima, kondisi ekonomi negara dan kondisi sosial budaya atau socio-culture antara dua negara, yang keenam, perubahan iklim, kebijakan mengenai hari libur, peraturan pemerintah, dan yang terakhir adalah teknologi transportasi. Yang kedua, pendukung jasa wisata. Di sini, pendukung jasa wisata disebutkan adalah usaha yang memproduksi barang atau jasa yang bukan secara khusus ditujukan untuk wisatawan, namun dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada wisatawan sehingga wisatawan mendapatkan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Next. Oke. Pemerintah di sini memiliki power yang kuat karena dalam hal pengembangan pariwisata, pemerintah dapat memainkan peran atau bahkan memiliki tanggung jawab dalam hal sebagai berikut, seperti yang dikatakan oleh Damanik dan Weber. Yang pertama, peraturan tata guna lahan pengembangan kawasan pariwisata, yaitu di mana pemerintah memastikan bahwa pengembangan kawasan wisata tidak merugikan masyarakat, serta pengembangan pariwisata itu berada di lokasi yang memadai. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya, di mana pemerintah memiliki otoritas dalam membuat kebijakan politik yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap alam dan benda-benda cagar budaya, misalnya melalui berbagai undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan yang lainnya. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur pariwisata. Pemerintah juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyediaan infrastruktur pariwisata, misalnya ketentuan mengenai infrastruktur transportasi nasional maupun regional yang pada umumnya difokuskan pada bandara dan pelabuhan laut. Next. Kemudian yang keempat itu ada kebijakan fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha. Di mana negara memiliki hak untuk merumuskan kebijakan terkait dengan semua masalah yang mempunyai dampak yang sangat luas. Misalnya, penciptaan kerangka aturan mengenai visa perjalanan, hukum perburuhan, investasi asing, perlindungan terhadap konsumen, perencanaan dan pembangunan gedung, mengenai finansial dan insentif fiskal meliputi pajak, tarif energi, bantuan, pinjaman lunak, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, keamanan dan kenyamanan berwisata. Salah satu hal pokok atau penting yang dapat menjadi pendorong masuknya wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, adalah keamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan jaminan keamanan pada masyarakat maupun wisatawan yang datang.
Kemudian yang terakhir adalah jaminan kesehatan. Jadi pemerintah selain mengembangkan infrastruktur dan segala jenis kebutuhan yang diinginkan oleh wisatawan, maka pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu mengenai wabah penyakit yang berkembang di daerah tempat pengembangan pariwisata tersebut. Baiklah, Ibu Nova, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk sub selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Ibu Nova. Terima kasih. Ibu Nova. Baik, mungkin saya lanjut aja ya untuk paparan selanjutnya. Boleh, silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Ayu. Untuk yang selanjutnya itu di manajemen kelembagaan. Baik, untuk manajemen kelembagaan ini merupakan perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis untuk bidang pariwisata ini merupakan penguatan kelembagaan dan pembuatan regulasi pengembangan pariwisata. Di mana regulasi ini sebenarnya murni kalau di Indonesia itu sangkut paut terhadap pemerintahan kita. Nah, untuk regulasi yang diatur oleh pemerintah khususnya di bidang pariwisata ini tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri melalui pemerintah tersebut, melainkan harus ada partisipasi dari masyarakat di sekitar tujuan objek pariwisata khususnya, yang membantu untuk pengembangan dan rencana-rencana strategis yang berkelanjutan untuk bidang pariwisata. Nah, di sini untuk manajemen kelembagaan itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada penguatan kelembagaan pariwisata. Nah, untuk cakupan pariwisata yang sangat luas, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak atau lembaga terkait yang difungsikan untuk bersinergi nantinya, bersinergi dalam penguatan kelembagaan pariwisata, di mana hal ini akan menjamin atau mungkin memperkuat atau memperbesar kesuksesan dari pengembangan pariwisata tersebut. Nah, percepatan dari sinergi ini nantinya tetap berhubungan dengan pemerintah sebagai otoritas wilayah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, dengan melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga pariwisata yang berkembang di masyarakat, maka peran-peran lembaga tersebut akan membantu berkembangnya pariwisata untuk destinasi pariwisata di daerah masing-masing. Nah, kemudian untuk yang kedua, pendamping dan promosi pariwisata. Nah, kalau untuk destinasi pariwisata, itu sangat erat hubungannya dengan promosi pariwisata, di mana wisatawan tidak akan pernah mengenal destinasi pariwisata tersebut bila tidak ada promosi. Nah, di mana faktor penting untuk menjadi perhatian semua pihak bahwa daya beli produk wisata menjadi penentu keberhasilan pengembangan pariwisata. Nah, dengan ada promosi tersebut, maka daya beli untuk destinasi pariwisata pada khususnya bisa mendongkrak lebih tinggi. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan juga peran serta dari regulasi pemerintah. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk promosi pariwisata tersebut. Pastinya melibatkan pemerintahan juga. Nah, yang untuk ketiga itu regulasi persaingan usaha. Dalam bisnis pariwisata pastinya ada persaingan usaha, khususnya untuk satu destinasi, misalnya satu destinasi pariwisata itu tidak terlepas dari usaha-usaha yang berkembang di sekitar destinasi. Nah, tidak tertutup kemungkinan untuk
persaingan tersebut menjadi tidak sehat. Maka untuk perkembangan pariwisata dengan adanya persaingan usaha tersebut, diperlukan juga regulasi dari pemerintah yang memegang kewenangan langsung. Khususnya biasanya pemerintah daerah tersendiri yang memiliki destinasi pariwisata atau peran langsung pemerintah pusat untuk melakukan regulasi untuk menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat tersebut. Baik, untuk yang keempat itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini sangat dibutuhkan untuk perkembangan pariwisata di seluruh objek wisata atau destinasi, pastinya membutuhkan sumber daya yang berkompetensi di bidang pariwisata. Nah, ini diharapkan dapat mendirikan sesuatu lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata. Kalaupun tidak di daerah tersebut, paling tidak di sekitar daerah-daerah objek wisata atau destinasi, di mana nantinya lulusan-lulusan atau hasil dari pendidikan atau pelatihan pariwisata tersebut dapat dimanfaatkan oleh destinasi pariwisata di sekitaran untuk yang destinasi yang dituju. Baik, saya lanjut untuk peran serta masyarakat lokal. Nah, ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia tersebut, masyarakat lokal itu diharapkan juga lebih berpartisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata atau pengembangan pariwisata yang ada di sekitar. Melibatkan masyarakat umumnya disebabkan pengembangan dapat memahami konteks ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Jadi masyarakat sekitar atau masyarakat lokal itu lebih paham untuk pengembangan pariwisata yang ada di sekitarnya. Peranan yang dapat dilaksanakan masyarakat misalnya itu menjadi pemandu wisata. Pemandu wisata ini kan bisa memberikan informasi lebih akurat biasanya ya, karena mereka adalah penduduk sekitar yang memahami tempat-tempat atau destinasi atau sejarah dari tempat pariwisata tersebut atau objek wisata. Jadi wisatawan dapat lebih memberikan apresiasi untuk penjelasan atau objek wisata yang dikunjungin sesuai dengan pemanduan wisata tersebut. Kemudian yang kedua menjadi pelaku usaha wisata. Nah, ini sangat-sangat diharapkan buat masyarakat sekitar untuk dapat menjadi pelaku usahanya, misalnya itu usaha jasa akomodasi, transportasi, rumah makan, dan lain-lain, di mana ini akan dapat mengembangkan usaha-usaha lain dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan dan mendukung pariwisata. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasi budaya masa lampau. Nah, ini kegiatan keseharian dan kegiatan seni budaya, baik yang masih berlangsung maupun seni budaya masa lampau pernah dilaksanakan oleh nenek moyang. Mereka yang sudah tidak ada di masyarakat dapat menjadi daya tarik bagi wisata. Berarti ini berarti menumbuhkan kembali aktivitas budaya masa lampau yang mungkin bisa dinikmati oleh wisatawan bila berkunjung ke destinasi pariwisatanya. Kemudian yang keempat, mengembangkan lembaga pariwisata. Nah, itu tadi yang ada di pengembangan SDM yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini juga banyak dalam kehidupan masyarakat, kalau ini khususnya bagi kebiasaan daerah sekitar destinasi. Tujuan wisata itu misalnya dengan mengajarkan jenis dan tata cara makan makanan tradisional, dan tata cara berpakaian tradisional, ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat keseharian dalam berkesenian, bertari, atau mencari cara hidup di daerah sekitar. Misalnya itu, misalnya kalau daerah pantai itu melaut misalnya. Jadi masyarakat itu diharapkan dapat memberikan ilustrasi kehidupan masyarakat di sekitar destinasi. Baik, untuk yang kelima itu lembaga swadaya masyarakat, di mana lembaga swadaya masyarakat dapat memainkan peran yang besar dalam pengembangan pariwisata daerah atau pengembangan pariwisata alternatif.
Pada umumnya kegiatan mereka dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan sendiri, kerjasama dengan pemerintah, sesama lembaga swadaya masyarakat, bekerjasama masyarakat setempat. Intinya, masyarakat setempat itu memiliki peran penting dalam aktivitas pengembangan pariwisata, baik itu harus ada campur tangan dari lembaga swadaya sendiri ataupun pemerintah. Baik, dari saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke Ibu Nova mungkin ya. Baik, terima kasih buat Pak Yusuf. Untuk teman-teman, mungkin pembahasan kita dengan berakhirnya pembahasan dari saudara Yusuf, pembahasan kita juga berakhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberi pertanyaan. Saya rasa sudah cukup jelas kok, dipaparkan oleh Baik, baik, kalau begitu dengan berakhirnya presentasi kita hari ini, maka tugas PKP seminar kita juga sudah selesai. Kami dari kelompok 3, Pak, atas nama Nova Syafitri, Putri Anggia, Dwi Wulan Rosana, Muhammad Yusuf, dan Ibu Wahyu sudah memaparkan beberapa presentasi kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak atas arahan dan materi yang sudah diberikan kepada kami. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Atau sebelum kita tutup, ada teman yang mau menambahkan? Kayaknya cukup jelas Bu. Baik, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.